Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kami lanjutkan untuk menceritakan kisah menarik ini, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti kisahnya. Fahri, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Sebaiknya kamu doakan ibumu agar kembali ke jalan yang benar, bukan menyumpahinnya. Salah seorang pembeli mencoba menasihati pria tersebut. Halah, jangan ngajari saya. Percuma juga didoain. Kalau emang gatel, ya gatel, jawabnya dengan ketus. Lalu beranjak pergi meninggalkan warung. Para pembeli yang ada di warung itu menggelengkan kepalanya melihat ulah Fahri. Sementara itu, Ira mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi menuju simpang rumah Danang. Ia ingin memberikan uang kepada pria itu sebagai uang tutup mulut agar tidak membuka rahasia yang pernah ia simpan. Ia berhenti di penghujung jalan, lalu menghubungi Danang yang sudah tidak sabar dengan uang yang dimintanya. Buruan, hardik Ira saat memulai pembicaraan mereka di dalam ponsel. Tanpa menunggu jawaban dari lawan bicaranya, ia mengakhiri panggilannya. Tak berselang lama, tampak sebuah motor melaju dari arah depan dan menghampirinya. Sosok pria yang baru saja tertimpa musibah dan tidak sedikit pun tersirat rasa duka di hatinya, sebab ia mendapatkan santunan yang cukup besar atas kematian sang anak. Mana uangnya? Tanyanya tak sabar. Nih, ucap Ira ketus. Lalu menyerahkan uang tersebut dan bergegas pergi. Ia menuju rumah Ki Pahing untuk meminta perlindungan atas teror yang saat ini sedang ia hadapi. Ia tidak mengerti mengapa sosok mengerikan bertubuh tinggi hijau itu mengganggunya. Tiba-tiba Ira merasakan perutnya sangat sakit. Rasanya bagaikan dihujam ribuan jarum dan ini sangat menyiksanya. Wanita parubaya itu menghentikan laju sepeda motornya. Lalu ia menepi di bawah sebuah pohon nan rindang yang tak berbuah, tetapi hanya rimbunan dedaunannya yang begitu sangat lebat. Dan ternyata itu adalah pohon pulai yang saat ini sedang berbunga lebat dan menebarkan aroma menyengat yang begitu sangat kuat. Ira berjalan tertatih menuju pangkal pohon dan duduk bersandar di sana. Rasa sakit yang terasa bagaikan dicabik-cabik membuatnya seolah merasakan dunianya berputar. Sesaat ia melihat sosok tinggi bertubuh besar sedang berdiri menatapnya, dan kedua bola mata merah menyala. Mengapa ini sangat menyakitkan? Gumamnya lirih dengan mata yang begitu sayu. Suasana begitu sunyi, seolah tak ada satupun yang melintas di jalanan. Dan sesaat ia memuntahkan cairan kental berwarna merah pekat itu dengan tiba-tiba. Ia tersentak kaget, sebab rasa aromanya seolah seperti membusuk. Kemudian ia kembali memuntahkannya, dan kali ini ia seperti melihat banyak benda putih kecil yang bergerak lincah ke sana kemari. Hah? Ia terkejut melihat semuanya. Kedua matanya membola, seolah ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa ini? Gumamnya dengan semakin penasaran. Ia mencoba menyentuh salah satu makhluk mungil tersebut. Tetapi tiba-tiba saja makhluk yang mirip dengan belatung itu menyerangnya dengan gerakan yang gesit. Dan ia harus menerima satu gigitan menyakitkan di ujung jemari telunjuknya. Dan Ira kembali mengerang kesakitan dan memeriksa ujung jemarinya. Dan langkah terkejutnya ia saat melihat luka yang sangat besar di jemarinya.
Brengsek, makinya kesal. Ia melihat darah mengalir dari luka tersebut, dan ia terpaksa merobek sedikit pakaiannya dan mengikat luka tersebut. Setelah memuntahkan belatung yang kedua, ia akhirnya sedikit dapat bangkit. Meskipun rasa sakitnya masih begitu sangat terasa, ia memutuskan untuk pulang ke rumah, tetapi ia tak sanggup untuk beranjak bangkit. Dari kejauhan terdengar suara deru mesin motor yang menuju ke arahnya. Sementara itu, pandangannya mulai mengabur dan ia memaksa untuk melihat siapa yang berhenti di hadapannya. "Bibi," ucap seseorang dengan begitu kerasnya, dan ia dapat mengenali siapa pemilik suara tersebut. "Saka, kamu bawa motorku. Aku akan membawa Bibi berobat dulu," ucap pria yang saat ini sedang berusaha menolongnya dalam keadaan sekarat. "Baiklah," jawab pria yang diperkirakan berusia 25 tahun itu. Lalu Ira mulai kehilangan kesadarannya dan dunia terasa gelap. Mentari bersinar sangat terang. Ira mengerjapkan kedua matanya dan ia merasa berada di kamar yang berbeda. Bukan kamarnya, tetapi kamar milik seseorang yang sangat ia benci. "Hah?" Ia tersentak kaget. Lalu ia mengedarkan pandangannya, menyapu setiap sudut ruangan. Ia merasakan jika pergelangan tangannya terasa sakit saat bergerak, dan ternyata ia sedang diinfus. "Bibi sudah siuman?" tanya seorang pria yang masih mengenakan kupiah di kepalanya. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan sholat duhanya. "Kenapa Bibi di sini? Kamu ingin membunuh Bibi ya?" tudingnya dengan segala pikiran kotornya. Pria yang tak lain adalah Harry hanya tercengang mendengar tuduhan tersebut. "Bibi itu adik ibuku, yang mana artinya pengganti ibuku. Bagaimana mungkin aku mencelakai Bibi?" sahutnya dengan begitu santun. "Bohong, kamu pasti ingin membunuh Bibi," ucapnya dengan wajah memucat. Harry terdiam sejenak. "Apa alasanku untuk menyakitimu, Bi? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu, bagaimana mungkin aku mencelakaimu?" Harry semakin bingung dengan ocehan bibinya. Tetapi ia menganggap jika sang bibi hanya berhalusinasi karena sedang tidak sehat. "Kamu tidak menyayangiku. Kamu lebih menyayangi ibumu," sahutnya dengan perasaan cemas. Sesaat kemudian, Wardah datang dengan wajah yang sangat marah. "Bang, antar bibimu ke rumah Fahri. Jangan membawa seseorang untuk menjadi beban di rumah ini," ucap sang istri dengan wajah ketus. "Dik, Bibi ini adik ibu. Ia seperti ibuku juga," sahut Harry berusaha melunakkan hati Wardah. "Aku tidak mau tahu. Kamu antarkan dia pulang ke rumahnya atau suruh Fahri menjemputnya." Wardah merasa tak senang sebab ia merasa jika Ira bukan tanggung jawab suaminya. Sebab masih ada Fahri sang anak yang lebih bertanggung jawab. Tapi tidak ada tapi-tapian. Wardah semakin kesal, lalu membanting pintu kamar dengan sangat keras. Harry tak ingin menambah permasalahan. Lalu ia mencoba menghubungi Fahri dan memberikan kabar perihal sang ibu. Tetapi apa yang didapatnya? Sepupunya itu justru senang jika Harry merawat ibunya, dan ia tidak mau merawatnya. "Antarkan aku pulang. Aku tidak mau di rumah ini. Aku malah mati disantet istrimu," sambut Ira dengan nafas yang menderu. Harry menatap sang bibi, dan ia tak memiliki pilihan lain dan memilih mengantarkan sang bibi pulang ke rumahnya. Setelah membenahi letak infus, ia berpamitan pada sang bibi dan sebelumnya meninggalkan beberapa bungkus roti untuk makan sang bibi. "Kalau ada butuh sesuatu, telepon aku, Bi. Tadi sudah aku isikan pulsa dan paket internet," pesan Harry pada bibinya sebelum pergi. Ira memalingkan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kepergian Harry, Ira kembali merasakan ujung jemarinya sangat sakit. Ia melihat bekas lukanya dibalut kain kasa, tetapi ia merasakan jika ada yang bergerak-gerak dan seolah-olah
akan meluncur keluar. Ia merasakan ini semakin sakit, dan gerakannya semakin cepat hingga merobek kain kasa, dan makhluk kecil itu kembali meloncat dari bekas luka tersebut, dan ini membuat Ira menggigil ketakutan. Lalu terdengar Ira berteriak kesakitan. Suaranya terdengar oleh Harry yang masih berada tak jauh dari rumahnya. Pria itu merasakan tidak enak pada perasaannya dan memilih kembali ke rumah sang bibi. Setibanya di dalam rumah, ia bergegas masuk dan memeriksa wanita yang sedang kesakitan di dalam kamarnya. "Bibi!" teriaknya saat melihat sang bibi mengangkat tangannya yang masih terpasang kain kasa di ujung jemarinya. Ia tersentak kaget melihat jemari sang bibi mengeluarkan belatung yang sangat banyak. "Astagfirullah," ucapnya dengan sangat keras. "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim," ucapnya, lalu membacakan ayat kursi karena merasakan hawa negatif yang sangat kuat berada di dalam kamar bibinya. Secara tiba-tiba, terdengar suara cermin yang tergantung di dinding kamar jatuh terburai di lantai dengan tiba-tiba saat Harry menyelesaikan doanya. Ia tersentak kaget saat menyadari hal itu semua. Perlahan belatung itu berhenti keluar dari ujung jemari sang bibi dan sisanya berserakan di lantai. Ira tak kalah terkejutnya dari Harry, sebab tidak menyangka jika sang keponakan yang ingin ia binasakan justru kembali padanya. Pergi kamu, aku membencimu," usirnya dengan sangat kasar. Harry terdiam, tetapi ia tak mempedulikan semua ocehan sang bibi, lalu mengambil sapu yang terbuat dari ijuk. Dan tiba-tiba saja belatung itu menghilang secara cepat saat bersentuhan dengan sapu ijuk tersebut. Tak lupa juga ia membersihkan sisa pecahan cermin yang berhamburan di lantai. Ia tak ingin nantinya sang bibi terluka. Astagfirullah. Harry kembali beristighfar saat melihat keanehan tersebut dengan perasaan yang begitu miris. Ia kembali teringat akan sang ibu yang mengalami stroke saat sebelum meninggal, dan kini bibinya mengalami hal yang sama. Tentu saja sangat membuatnya bersedih hati, karena keluarganya terus ditimpa musibah. "Pulang kamu. Aku tidak ingin melihatmu," Ira kembali mengusir sang ponakannya. Harry meletakkan sapu di sudut kamar, lalu menghampiri sang bibi meskipun sudah berulang kali mengusirnya. "Bi, kamu itu adik ibuku, kamu mahramku, dan aku juga punya andil padamu. Meskipun 1000 kali kamu membenciku, namun itu semua tidak dapat mengubah tali hubungan kita," jawab Harry dengan selembut mungkin. Ira tersentak kaget mendengar ucapan sang ponakan. Ia menoleh ke arah pria bertubuh tinggi sekejap, lalu memalingkan kembali. "Pergilah, jangan mempedulikanku. Aku baik-baik saja," sahutnya dengan merendahkan volume nada bicaranya. Harry menatapnya. "Mengapa bibi membenciku? Apa salahku? Agar aku dapat memperbaiki diriku. Dan satu hal harus bibi ingat, bibi itu pengganti ibuku. Maka aku punya tanggung jawab pada bibi," sahut Harry dengan selembut mungkin. Ucapan Harry ternyata menyentuh hati wanita yang penuh kebencian itu. Ia tak ingin berlama-lama dekat dengan pria tersebut, dan ia kembali mengusirnya. "Pulanglah," ucapnya lagi dengan nada lirih. Sisa-sisa kesombongannya mulai runtuh. "Baiklah, jika bibi membutuhkan sesuatu, maka hubungi aku. Nomor ponselku tidak pernah berubah sejak dulu. Begitu juga dengan kasih sayangku padamu. Meskipun bibi mencoba membenciku setinggi gunung, tetapi cintaku seluas samudera tak bertepi." Harry beranjak dari kamar sang bibi, lalu meninggalkan rumah itu setelah memastikan jika tak ada lagi sesuatu yang mencurigakan. Setelah Harry pergi, ia merasa semakin benci dengan pria itu. Ia telah menghancurkan hidup keponakannya, tetapi mengapa Harry berbalik mengasihaninya?
Ia menangis sesenggukan setelah peristiwa sehari ini. Ia ingin mundur dari persekutuannya dengan Ki Pahing. Ia akan mengutarakan niatnya hari ini juga. Sudah terlalu jauh ia melangkah dalam kesesatan. Ia meraih ponselnya, lalu mencari nomor dukun hitam tersebut untuk menyampaikan niatnya pada pria sesat tersebut. Ia menekan nomor atas nama dukun sakti itu dan panggilan tersambung. "Halo, Ki," ucapnya lirih. Nafasnya masih tersengal karena baru saja melewati rasa sakit yang sangat menyiksanya. "Ya, ada apa?" jawab seseorang di seberang telepon dengan nada ketus. "Aku ingin menyudahi semua ini. Aku ingin memutuskan perjanjian dengan iblis itu," ucap Ira meyakinkan hatinya. "Cih, tidak semudah itu, Mbak. Kamu sudah terikat dengannya. Maka terima saja resikonya. Harry harus mati, dan ini sudah sesuai dengan permintaanmu. Maka tidak dapat ditawar lagi," jawab Ki Pahing menegaskan, lalu menutup panggilan teleponnya. "Hah?" Seketika Ira tersentak kaget mendengar jawaban dari pria sekutunya itu. Sesaat ia menyesali perbuatannya dan ingin menyudahinya, tetapi kondisinya sangat tidak memungkinkan. Bahkan Fahri sang anak tidak juga menjenguknya setelah berhasil mengamankan semua harta miliknya. Ia menangis sesenggukan, tetapi semuanya sudah terlanjur basah, dan ia harus menerima resiko yang diperbuatnya. Harry tiba di rumahnya. Ia merasakan jika punggung bagian belakangnya menebal, seolah ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengikutinya sejak ia berada di rumah sang bibi. "Her," panggil Pak Udin dari depan rumahnya. Harry menoleh ke arah pria tersebut, lalu mengulas senyum ramah. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Tampak Pak Udin memperhatikannya dengan begitu tajam. Ia memandang belakang punggungnya. "Tidak apa-apa. Kamu jangan lupa senantiasa berdoa memohon perlindungan pada Robmu. Karena saat ini ada seseorang yang merasa tidak senang pada karirmu," pesan Pak Udin, lalu menuju warung milik Harry untuk membeli sebungkus rokok. Harry tercengang mendengar penuturan sang tetangga. Akan tetapi, ia merasakan hawa negatif itu tiba-tiba menghilang dari dirinya. Rokok 1 bungkus," ucap Pak Udin dengan cepat. Harry memasuki warung, lalu mengambil sebungkus rokok yang diminta oleh pria itu dan melakukan transaksi jual beli. "Siapa yang membenciku, Pak? Aku merasa tidak memiliki musuh," jawabnya dengan lirih. "Yang terpenting, kamu jangan lupa berdoa, sebab tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan," jawabnya, lalu beranjak pergi meninggalkan warung setelah memberikan petuahnya kepada Harry. Meskipun hatinya merasa condong pada sang bibi, tetapi ia tak ingin mencurigainya sebab ia takut menjadi fitnah karena tidak memiliki bukti. Ia memandang warungnya. Sudah hampir 2 bulan ini sangat sepi, dan pembeli sangat jarang datang. Bahkan para remaja yang biasanya sering kongko-kongko di warungnya sudah tak terlihat lagi. Ia baru saja teringat jika ada tugas yang harus diembannya sebagai ketua PPS yang akan melantik 2 anggota PPS yang menjadi temannya untuk melaksanakan tugas negara beberapa bulan ke depan. Ia mengambil ponselnya, lalu mulai memeriksa data-data yang masuk melalui Microsoft Word, dan ia harus dapat merampungkannya secepatnya. Saat ia sedang sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba sekelebat bayangan tinggi besar memasuki rumahnya. Ia menuju pada bayi perempuan yang saat ini masih tertidur pulas di atas ranjang. Sedangkan sang ibu masih sibuk di dapur untuk memasak dan mencuci pakaian di mesin cuci. Lalu terdengar bayi itu menangis dengan kencang dan mengagetkan Harry yang saat ini sedang fokus memeriksa data. "Astagfirullah," ucapnya spontan dan berlari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Anehnya, Wardah tak mendengar suara tangisan sang anak, seolah telinganya tuli dan
tak mendengarnya. Harry mendekap putri mereka yang tiba-tiba menangis ketakutan. Matanya terbeliak memandang ke langit-langit kamar. Seolah-olah sesuatu sedang memandanginya dengan wajah mengerikan. Sang ayah merasakan jika ada sesuatu yang mengerikan di sana. Suhu udara berubah secara drastis yang membuat pria itu bergegas ingin keluar dari kamar. Saat bersamaan, ia melihat sebuah lidah terjulur panjang dengan warna merah menyala. Alat pengecap itu menjuntai hingga ke lantai kamar, sedangkan tubuhnya merangkak dengan posisi terbalik bak seekor cicak. Astagfirullah, Harry beristighfar. Degup jantungnya berpacu sangat kencang, dan ia sungguh tidak menduga jika sosok sangat mengerikan itu hadir di dalam ruang kamar mereka. "Siapa kau? Jangan ganggu aku dan keluargaku, karena aku tidak pernah mengganggumu dan keluargamu," ucap Harry dengan memberanikan dirinya dan mencoba menatap sosok mengerikan itu. Saat bersamaan, Wardah baru saja tiba di depan pintu kamar. Ketika ia melihat sosok mengerikan tersebut, ia sangat syok dan membuatnya tak sadarkan diri, lalu terkapar di lantai rumah. Harry semakin bingung harus menyelamatkan anaknya, apakah istrinya. Sosok itu terlihat menyeringai. Lidahnya yang panjang menjulur hendak menghantam Harry, dan tiba-tiba saja tubuh Harry terlempar hingga keluar kamar. Untungnya ia sempat memberikan perlindungan pada kepala putrinya agar tidak terhempas di lantai. Sementara itu, Wardah masih saja pingsan dan tidak menyadari apa yang terjadi. Sosok itu melesat keluar dari kamar. Ia berdiri tegak dengan jarak yang sangat dekat dari tubuh Harry yang tergeletak di lantai. Saat ini pria itu hanya dapat berdoa memohon perlindungan pada Dia, Sang Maha Kuasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, ucapnya berulang kali. Ia begitu memasrahkan dirinya kepada penciptanya, sebab ia tahu hanya Sang Khalik yang dapat menyelamatkannya. Tiba-tiba saja, selarik cahaya berwarna keperakan menghantam sosok mengerikan itu hingga terdengar suara lengkingan yang sangat mengerikan. Cahaya itu membuat Harry menutup matanya karena tidak begitu kuat untuk memandangnya. Harry, bangunlah!" panggil seseorang yang berusaha untuk menyadarkannya. Sosok seorang pria menepuk-nepuk pipi Harry dengan keras. Pria itu tersadar dan mengerjapkan kedua matanya. Tampak dengan samar ia melihat Pak Udin sedang menggendong putrinya yang tertidur dengan lelap. Sementara itu tampak Wardah masih tergeletak dan tak sadarkan diri di lantai, tak jauh darinya. Ia beranjak bangkit dengan rasa sakit di bagian kepalanya. "Pak Udin," ucapnya lirih, sembari memegangi kepalanya yang masih terasa sakit. "Untunglah kamu masih baik-baik saja. Coba kamu bangunkan istrimu," titanya dengan nada tegas. Harry melirik Wardah yang masih tak sadarkan diri. Ia mengguncangkan tubuh sang istri agar tersadar. "Dik, bangunlah!" Ia terlihat masih sangat gugup. Bagaimana tidak, sosok itu begitu sangat mengerikan. Wardah mulai membuka matanya. Perlahan, ia mengerjap dan masih terasa berat. "Dik, bangunlah!" Harry kembali memanggil istrinya. Ia terus mengguncang tubuh istrinya agar terbangun. Wardah mulai mengumpulkan kesadarannya, lalu berusaha bangkit dari tidurnya dan duduk dengan lemah. Ia melihat ke arah kamar, dan ia dengan cepat memalingkan wajahnya. "Di mana iblis, Bang?" tanyanya dengan nada cemas bercampur rasa takut. "Tidak ada iblis, Dik. Kamu hanya berhalusinasi saja." Harry tak ingin membuat istrinya merasa takut meskipun ia harus berbohong. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Harry memotong kalimat Wardah dengan cepat. Wanita itu seperti delusi yang mana ia sangat meyakini jika apa yang dilihatnya tadi adalah nyata. Sudah,
Bangun, ayo buatkan abang dan Pak Udin kopi. Kami mau ngopi di warung. Heri menarik tangan sang istri agar bangkit berdiri. Wardah masih bingung, akan tetapi ia tak dapat membantah dan pergi ke dapur membuatkan 2 gelas kopi untuk suaminya dan juga pria paruh baya itu. Sepertinya benturan kepalanya di lantai barusan membuat ia sedikit menjadi penurut dan mengurangi sikap keras kepalanya. Pak Udin meminta Heri untuk menidurkan putrinya di kamar, dan ia tidak perlu lagi takut akan gangguan dari iblis tersebut, sebab untuk beberapa saat ini sudah ada penawarnya, meskipun hanya bertahan beberapa hari saja. Setelah menyelesaikan tugasnya, Heri mengekori pria paruh baya itu menuju warung, dan mereka duduk di kursi depan. Terlihat warung sangat sepi, bak kuburan. Pak Udin menghisap sebatang rokok dan menghembuskan asapnya yang sangat berbahaya bagi perokok pasif di sekitarnya. Pak, siapa makhluk itu? Ia muncul sebelum ibu meninggal, dan sampai kini terus datang menggangguku, dan seolah ia memiliki dendam. Sedangkan aku merasa tak memiliki musuh, ucap Heri lirih. Ia sengaja menekan nada bicaranya agar Wardah tak mendengarnya, apalagi orang lain. Pak Udin tampak diam. Pandangannya menerawang jauh menembus langit malam yang gelap gulita. Ada seseorang yang menaruh dendam pada ibumu dan juga kamu. Ia tidak akan merasa senang jika belum melihat dirimu hancur dan menjadi tumbal untuk aksi balas dendamnya, jawab pria dengan sangat lirih. Ia terlihat sangat gelisah, tetapi tak ingin membuat Heri semakin takut. Apa salah ibuku? Bahkan ibu hampir tak pernah keluar rumah. Dan hal mustahil jika ia memiliki musuh. Heri begitu penasaran dan ingin mendengar penjelasan dari pria itu. Saat bersamaan, Wardah datang mengantarkan 2 gelas kopi hitam pesanan sang suami. Ia kembali masuk ke rumah dan ingin menemani putrinya yang tertidur lelap. Setelah melihat suasana aman, Pak Udin menoleh kepada Heri lalu menatapnya dengan dalam. Ibu tidak memiliki salah apapun. Hanya saja satu hal yang membuatnya dibenci. Ia terlalu cantik pada masa kamu masih berusia 5 tahun dan ayahmu meninggal karena kecelakaan, jawab pria itu dengan raut wajah yang sangat serius. Heri tercengang mendengar ucapan pria di hadapannya. Ia baru menyadari jika masa itu banyak rumor yang mengatakan jika ibu memang cantik. Bahkan mereka menyayangkan karena Monica tidak mau menikah lagi dan memilih membesarkan anak-anaknya. Meskipun banyak pria yang mencoba melamarnya, mereka tak peduli jika Monica janda beranak 4 dan itu tak mengurangi kecantikannya meskipun ia tak muda. Bahkan saat Monica sakit dan lumpuh, sisa kecantikannya masih terpancar dan Heri baru menyadari akan hal tersebut. Lalu apa salahnya jika ibuku terlahir dengan wajah yang cantik? Di desa ini juga banyak janda yang cantik. Heri mencoba mendeskripsikan pendapatnya. Pak Udin terkekeh. Entah apa yang sedang difikirkannya dengan ucapan Heri barusan. Cantik itu relatif, tapi bagi mereka, ibumu memiliki pesona yang berbeda dan itu tidak ditemui pada wanita lainnya. Pak Udin menghembuskan asap rokok itu hingga mengepul di udara. Apakah Bapak salah satunya yang mengakui jika ibuku cantik? Heri bertanya tanpa aling-aling. Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu terkekeh tanpa jelas apa tujuannya. Sudah malam, beristirahatlah. Esok carikan Bapak air yang berpusar sebanyak 7 pusaran di sungai seberang desa. Jika sudah dapat, bawakan pada Bapak, karena kamu harus dibersihkan agar tidak terikat oleh perjanjian itu, titahnya. Belum sempat Heri menjawab, pria itu terlebih dahulu meneguk habis kopi tersebut
dan beranjak pergi dengan langkahnya yang terlihat ringan. Harry berpamitan pada Wardah untuk mengurus pekerjaannya. Hari ini ada rapat untuk pendataan peserta pemilu. Ia mengendari motornya menyusuri jalanan beraspal. Saat tiba di simpang rumah sang bibi, ia berhenti sejenak. Ia merasa khawatir akan kondisi wanita itu, sebab kesehatannya yang memburuk. Ia memutar sepeda motornya, lalu menuju warung sarapan pagi. Ia membeli sebungkus nasi uduk dan bergegas menuju rumah bibinya. Setibanya di depan rumah, ia melihat rumah itu sangat sepi. Ia bertanya pada tetangga, apakah pagi ini ada melihat sang bibi keluar rumah? Setelah mendapatkan informasi jika bibinya mengurung diri, maka ia mencoba membuka pintu dan ternyata tidak dikunci. "Assalamualaikum," ucap Harry dengan sesopan mungkin. Tak ada sautan, sepi dan hening. Firasatnya mulai tak enak. Ia menuju kamar dan "Astagfirullah," ucapnya saat melihat jarum infus telah dicabut paksa dan sang bibi tampak kejang. Pria itu mencoba menghubungi ambulan dan ia memangku sang bibi. Bibi, sadarlah." Harry berusaha menepuk-nepuk pipi wanita yang saat ini kedua matanya terbeliak melihat ke atas dengan mulut menganga. Tak berselang lama, mobil ambulan datang dan mereka membawa bibinya ke rumah sakit. Harry menghubungi Fahri, tetapi tidak tersambung. Ia tidak tahu di mana letak berkas-berkas milik bibinya. Para tetangga keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi. Mereka tercengang melihat kondisi Ira yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya begitu sangat kurus dan terjadi begitu drastis. Ia sangat memprihatinkan. "Apa yang terjadi pada bibimu, Her?" tanya salah seorang tetangga. "Tidak tahu, Bi. Saya titip rumah. Tolong dikunci ya, Bi. Saya mau ke rumah Fahri untuk mengurus hal ini," pesannya pada wanita paruh baya itu. Harry tak bisa menunggu bibinya di rumah sakit, sebab ia ada urusan pekerjaan yang tak dapat ia tinggalkan. Pria itu mengikuti ambulan yang melaju dengan suara sirine yang meraung-raung. Ia berbelok ke arah menuju rumah Fahri. Pria itu tampak sedang bersantai. Setibanya di rumah adik sepupunya, ia masuk dengan langkah terburu-buru. "Fahri!" teriaknya. Bahkan ia tak sempat mengucapkan salam. "Ada apa sih, Bang?" jawabnya santai. "Bibi masuk rumah sakit. Tolong kamu urus berkasnya. Abang ada urusan pekerjaan. Tolong kamu lihat. Ingat," pesan Harry pada adik sepupunya. "Sakit? Biarin sajalah. Sekalian mati juga nggak apa-apa," jawabnya dengan santai. Lalu Harry mengarahkan tonjoknya ke arah Fahri. Tak terelakkan lagi, satu bogem mentah menghantam pipi sang adik. "Brengsek, itu ibumu. Apa kamu tega membiarkan orang yang sudah melahirkanmu berjuang hidup sendirian?" hardik Harry dengan suara lantang. "Kau punya anak. Suatu saat anakmu akan memperlakukanmu sama seperti apa yang kamu lakukan terhadap ibumu." Harry menimpali ucapannya sembari mencengkram kerah baju adik sepupunya. Fahri tersentak kaget dengan hardikan Harry. Aura bicaranya membuat ia gentar. Pantas saja pria itu terpilih sebagai ketua PPS dan itu ia akui dapat menggentarkan lawannya. "Buruan!" Harry melepaskan cengkeramannya sembari mendorong tubuh pria di hadapannya dengan kasar. Sorot matanya tajam dan Fahri tak berani menjawabnya, lalu mengambil berkas yang ia simpan dan pergi menuju rumah sakit. Harry mendengus kasar. Ia tak memiliki waktu dan bergegas pergi untuk menghadiri rapat yang telah dijadwalkan. Sementara itu, Ira sudah tiba di rumah sakit. Ia ditangani dengan cepat karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Jemarinya yang membusuk dan dipenuhi belatung telah menjalar sampai ke lengan. Kondisi ini sangat begitu cepat dan para medis melakukan amputasi untuk mencegah pembusukan lebih dalam. Fahri telah tiba di rumah sakit dan mengurus semua berkas yang dibutuhkan.
Ia merasa takut akan ucapan Harry barusan. Di tempat lain, Ki Pahing sedang melakukan ritual untuk mewujudkan semua impiannya. Kematian Monica adalah wujud balas dendam yang begitu memuaskannya. Ia merasa jika wanita itu layak untuk menerima semuanya. Bagaimana Monica? Apakah kamu sudah bertemu suamimu di sana? Dan terima kasih karena sudah membuatku kaya karena telah menumbalkanmu, ucapnya dengan senyum licik. Ia sedang membakar kemenyan. Kali ini sasarannya adalah Ira. Ia menginginkan wanita itu ikut serta menyusul kakaknya yang sudah terlebih dahulu berada di liang lahat. Ia mengambil foto milik Ira, lalu mulai berkomat-kamit, membaca mantra dan menyebutkan nama lengkap Ira dengan sangat jelas. Sesaat Ira meraung kesakitan di rumah sakit, ia mencoba memberontak dan melawan para medis. Dengan sigap, mereka mengikat pergelangan tangan Ira di ranjang pasien. Karena tiba-tiba ia memberontak dan ingin pergi. Ia dapat diatasi setelah mendapatkan suntikan penenang. Fahri tampak gelisah karena melihat ibunya yang tampak mengenaskan. Sementara itu, Ki Pahing kembali berkomat-kamit membaca mantra dan tiba-tiba saja Ira kembali mengejang. Lalu tubuhnya terangkat ke atas meskipun tangan kirinya terikat. Sedangkan tangan kanannya yang baru saja selesai amputasi harus terluka karena ia bergerak dengan kasar dan terus memberontak. Salah seorang medis menyarankan agar Fahri memanggil seorang ustadz sebab penyakit ibunya bukan penyakit medis. Mendengar hal itu, Fahri akhirnya menurut lalu mencari seorang ustadz untuk meruqyah ibunya. Ia teringat akan Pak Salim, lalu menghubungi pria itu, apakah ia dapat menjemputnya atau tidak. Mendapatkan respon yang baik, akhirnya Fahri menjemput pria itu. Harry menyelesaikan rapatnya. Ia teringat jika Pak Udin memintanya untuk mencari air yang berpusar sebanyak 7 pusaran. Ia sebenarnya ingin melihat sang bibi, tetapi ia juga ingin selamat. Maka ia memutuskan untuk mencari pusaran air tersebut. Pria itu menuju aliran sungai, yang mana sungai itu merupakan sungai terpanjang yang ada di provinsinya. Ia membawa botol kosong bekas air mineral untuk wadah air yang ia cari. Meskipun tidak begitu yakin, yang jelas hanya mengikuti saran dari Pak Udin sebagai bentuk ikhtiar untuk lepas dari gangguan iblis tersebut. Ia meletakkan motornya di tepi jalan, lalu menuju aliran sungai yang berada di tepian. Pandangannya menatap setiap aliran sungai. Ia terlihat takjub melihat jernihnya sungai tersebut. Sesaat ia melihat pusaran air yang tampak berputar di pinggiran sungai. Ia mengambil gayung bertangkai kayu yang dibuat untuk mengambil air pusarannya. Ia sudah mendapatkan 5 air pusaran, tinggal 2 lagi yang belum ia dapatkan. Ia mencoba menunggu, tetapi belum juga terlihat. Hatinya gundah. Ia sebenarnya ingin melihat sang bibi yang saat ini sedang menderita di rumah sakit. Tetapi ia masih memiliki tugas lain dan berharap sang bibi baik-baik saja. Harry melirik jam di ponsel miliknya. Ia mengambil ponsel di dalam tas selempang miliknya. Sayangnya, baterainya sudah luber dan ia tak dapat bersemangat akan hal itu. Saat bersamaan, satu panggilan masuk dari Fahri, dan hal itu membuat ponselnya semakin mati. Harry tampak lelah dalam menunggu dan ia tak punya pilihan, harus mendapatkannya kembali. Sesaat matanya tertuju pada pusaran air yang diminta oleh Pak Udin. Para pecinta misteri yang budiman, semoga saja kisah yang kami ceritakan ini ada hikmah dan juga manfaatnya untuk kita semua. Hanya sampai di sini kami dapat menyampaikan kisah dijadikan tumbal tetangga. Sampai jumpa lagi dalam kisah yang berbeda.